nan merdu membimbing aku pada air tenang dan memberi. Engkau diciptakan dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, beberapa hari lagi kita akan memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021. Bila ada pertanyaan, apa itu Rabu Abu? Rabu Abu adalah sebuah masa bagi kita untuk mengakui dan menyesali segala bentuk kesalahan, dosa, serta pemberontakan kita. Karena itu, mari kita bersama menghadiri undangan Tuhan untuk menghadap kehadiratnya dan mengakui segala bentuk dosa serta pemberontakan kita dan memohon ampunannya. Mari bersama-sama kita ikuti ibadah Rabu Abu yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 19.00 yang akan ditayangkan di YouTube dengan channel GKJW Jemaat Simo Mulyo. Tuhan Yesus memberkati. Sudah benarkah hidup saudara? Sudah sucikah saudara? Sudah layakkah hidup saudara di hadapan Allah? Jawaban ada di ibadat Rabu Abu tanggal 17 Februari pukul 7 malam di channel YouTube GKJW Jemaat Simo Mulyo. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah. Tapi sebelum kita memulai ibadah pada hari Minggu ini, kita akan bacakan warta lesan. Yang pertama adalah ibadah Rabu Abu yang akan diselenggarakan tanggal 17 Februari tahun 2021 pukul 7 malam. Ibadah ini dilakukan secara online melalui channel YouTube
GKJW Jemaat Simomulyo. Untuk penjelasan ibadah Rabu Abu tanggal 17 Februari 2001 adalah ibadah awal memasuki masa Prapaskah yang diselenggarakan Jemaat Simomulyo pada hari Rabu tanggal 17 Februari pukul 7 malam. Rabu Abu adalah sebuah masa bagi kita untuk mengakui dan menyesali segala bentuk kesalahan, dosa, serta pemberontakan kita. Karena itu, mari kita bersama menghadiri undangan Tuhan untuk menghadap kehadiratnya dan mengakui segala bentuk dosa serta pemberontakan kita dan memohon ampunannya. Warga Jemaat Simomulyo, setiap kepala keluarga akan mendapatkan abu dalam kemasan plastik klip yang bisa didapat dari pengurus blok masing-masing. Abu tersebut dicampur dengan sedikit cairan supaya berbentuk pasta. Oleh kepala keluarga ditorehkan di dahi masing-masing anggota keluarganya dengan menggunakan jempol kanan. Dengan mengikuti liturgi ibadah Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021, cairan yang dicampurkan pada abu bisa berupa minyak zaitun atau baby oil atau air biasa yang dipersiapkan terlebih dahulu sebelum ibadah Rabu Abu dimulai. Selanjutnya ibadah pemberkatan perkawinan, yaitu Saudara Daniel Aden Frata dengan Saudari Ruth Oksintasari, diselenggarakan hari Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 di GKJW Jemaat Simomulyo. Selanjutnya berita duka cita. Seluruh warga Jemaat GKJW Simomulyo mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Maryudo yang menutup usia 80 tahun, yaitu warga 3 pada hari Jumat tanggal 5 Februari tahun 2021 pukul 10.30 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari pukul 10 di TPU Bapak Jerawat, Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jemaat Simomulyo memohon dukungan dana yang akan digunakan untuk pembelian kamera produksi video pada ibadah online di Gereja Simomulyo. Bagi warga jemaat yang berkenan mendukung pendanaan, mohon disetor melalui pengurus blok atau kantor sekretariat, atau bisa melalui transfer rekening BRI atas nama GKJW Simomulyo dengan nomor rekening yang sudah tertera di layar. Demikian warta lesan yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam Patunggilan. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan memasuki di dalam suasana ibadah. Jemaat yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi. Minggu transfigurasi adalah memperingati akan perubahan rupa Yesus Kristus yang menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya sebagai anak Allah semesta alam yang satu dengan Bapanya. Saat itu juga Tuhan Yesus dengan terang kemuliaannya meneguhkan dan memantapkan para murid yang mengemban tugas untuk meneruskan tugas dari Sang Bapa. Pada saat ini, kiranya terang kemuliaan Kristus juga menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita juga mampu mengemban tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Marilah kita masuk dalam ibadah dengan penuh hikmat dan sukacita. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru 3 ayat yang pertama. Terpujilah Allah.
Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan sepenuh hati kita masuk di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Ibadah Minggu Transfigurasi saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Kristus Yesus menyertai jemaat sekalian. Amin. Juga hambanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tema ibadah kita saat ini adalah kebenaran tentang siapa Allah yang peduli atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur pada saat ini kita bersama bisa membangun ibadah. Meskipun kita masih harus melakukannya di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya melalui ibadah ini kita tetap bisa mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Dan kita pun bisa mengalami kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam kehidupan keseharian kita, panjenengan senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan benar dan baik di hadapannya. Namun, diakui atau tidak, kita masih seringkali terjatuh di dalam dosa karena kesalahan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita satukan hati, kita bersama masuk di dalam doa. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika pada saat ini Engkau telah menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami bisa membangun ibadah. Meskipun kami masih melakukannya di rumah masing-masing. Tapi kami yakin dalam ibadah ini, kami tetap mampu berjumpa dengan Allah dan mengalami kasih karunia Allah. Pada saat ini, kami menyadari ya Tuhan, bahwa hidup kami seringkali masih jauh dari sempurna.
kami masih bisa terjatuh di dalam dosa. Karena ucapan kami, perbuatan kami, angan-angan kami yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Untuk itu pada saat ini kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mohon hikmat pada Tuhan supaya kehidupan kami selanjutnya bisa senantiasa di dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan. Malahan hidup kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita pujikan kidung jemaat nomor 367, bait yang ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku. Muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjelma. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Mu. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih ku selami. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang senantiasa memperhatikan permohonan ampun kita. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Dia berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menyimak, memperhatikan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa.
atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Terlebih Engkau memampukan kami supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati sehingga apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9 yang demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian yang senantiasa membaca, merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, para muda-mudi dan anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar saudara sekalian? Saya berharap senantiasa panjenengan dalam keadaan sehat dan baik. Puji syukur kita saat ini bisa membangun ibadah meskipun masih harus dilakukan di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi yang belum mendukung. Saya tetap berharap dan mengimbau pada Bapak Ibu Saudara, para muda-mudi dan anak-anakku sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Rahasia suatu yang bisa menjadikan seseorang merasa penasaran, merasa bingung, bahkan ketakutan. Atau juga bisa menjadikan seorang bahagia. Atau juga menjadikan orang tak peduli. Apalagi jika rahasia itu
merupakan sesuatu yang belum pernah kita lihat, kita dengar, kita alami, dan kita mengerti. Juga tak dapat dipungkiri Bapak Ibu Saudara jika kita bisa tahu akan rahasia itu. Kita akan merasa terhormat. Kita akan merasa menjadi istimewa atau spesial. Karena tidak semua bisa mengerti dan tahu apa di balik rahasia tersebut. Yang artinya tidak semua orang bisa memahami, bisa mengetahui apa yang menjadi penjelasan dari rahasia tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Rahasia yang Tersingkap. Kisah di dalam Injil Markus pasal 9 yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini adalah kisah yang ingin menyampaikan bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat rahasia penampakan ilahi yang menunjukkan kemuliaan dari Tuhan Yesus. Sosok Yesus yang selama ini mereka kenal sebagai guru, yang sehari-hari bersama mereka, berjalan dengan mereka ke berbagai tempat, nyatakan mujizat, mengajar di depan banyak orang. Oleh para murid diyakini, dikenal sebatas sebagai guru atau pengajar saja. Peristiwa perubahan yang kemudian terjadi dan disaksikan oleh ketiga murid ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena di dalam penglihatannya ini para murid kemudian ditunjukkan pribadi diri Yesus yang berbeda pula. Bagaimana perubahan yang terjadi di dalam diri Yesus itu yang ditunjukkan melalui jubahnya yang berkilat-kilat, yang menjadikan para murid bahkan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini yang sudah saya kira panjenengan ketahui dan panjenengan kenal dengan istilah transfigurasi. Dan artinya ada perubahan bentuk, rupa, ataupun penampakan yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan terlebih ada perubahan yang nampak secara rohani di dalam diri Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak panjenengan melihat istilah dalam bahasa Yunani, metansurpu. Kata yang dipakai untuk menunjukkan peristiwa ini, yang artinya adalah sebuah perubahan bentuk secara hakiki, secara mendalam,
bukan sekedar perubahan dangkal di dalam diri Tuhan Yesus. Perubahan yang secara kasat mata terlihat melalui penampakan jubahnya saja. Tetapi lebih dari itu, adanya perubahan yang menunjukkan kemuliaan Tuhan secara rohani atau secara spiritual. Dan kemudian peristiwa ini menjadikan bagaimana perubahan yang muncul di dalam diri para murid untuk berbeda memandang siapakah pribadi Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kemudian menjadi saksi akan peristiwa transfigurasi ini memang tidak semua dari para murid. Karena itu bagi ketiga murid Tuhan Yesus tadi, peristiwa ini adalah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang spesial. Tetapi juga di dalam mengalami peristiwa ini, ketiga murid tadi merasa ketakutan. Ya, biasa Bapak Ibu Saudara, ketika sesuatu yang berbeda dialami, apalagi itu sesuatu yang kemudian menunjukkan hal yang luar biasa, yang menakjubkan. Di satu sisi mungkin ada ketakutan bagi orang yang melihatnya. Namun kebahagiaan juga nyata dirasakan Bapak Ibu oleh ketiga murid Tuhan Yesus tadi. Di mana bahwa transfigurasi ini melibatkan Musa dan Elia. Di mana kedua orang ini merupakan tokoh yang begitu luar biasa. Tokoh yang sangat dihormati oleh bangsa Israel. Elia adalah nabi yang menubuatkan kehadiran Sang Mesias atau Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Musa, dia yang menerima 10 hukum Tuhan, 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Perjumpaan para murid dengan ketiga orang ini tentu menjadikan mereka mengalami sukacitaan yang hebat. Terlebih tidak semua murid seperti yang saya sampaikan tadi mengalami hal ini. Dan ini adalah saat pertama kali di mana Tuhan Yesus mengalami perubahan rupa sedemikian hebatnya. Bahkan peristiwa ini semakin menunjukkan jati diri Yesus ketika dari langit ada suara yang mengatakan demikian di ayat 7. Inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Tidak ada yang diragukan lagi Bapak Ibu Saudara dari apa yang disampaikan Allah kepada para murid berkaitan dengan jati diri Yesus. Ia benar-benar anak Allah. Sungguh Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa yang agung dan rahasia dalam kehidupan kita sehari-hari perlulah menjadi sesuatu yang disyukuri. Memang mungkin peristiwanya tidak sehebat
peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus. Namun, melalui peristiwa-peristiwa yang kita saksikan sebagai wujud penyataan Allah, bahkan sebagai ungkapan rahasianya kepada kita, umat ciptaannya, mampu menjadikan kita untuk berpikir berbeda. Mampu menjadikan kita untuk semakin menghayati sosok Yesus yang kita sembah. Dialah Tuhan, dialah yang juru selamat kita, yang telah menyatakan karya keselamatannya bagi setiap orang. Jadi biarlah secara iman, secara spiritual, pengalaman itu bisa menjadikan perubahan yang mendalam bagi diri seorang. Seperti apa yang dialami oleh para murid. Bapak, Ibu, dan Saudara, muda-mudi dan adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, walaupun peristiwanya berbeda dengan apa yang dialami oleh para murid di atas gunung tadi, Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya kepada kita manusia melalui berbagai macam cara dan bentuk. Di dalam juga peristiwa-peristiwa yang mungkin berbeda, dia alami satu orang dengan orang lain. Saya juga yakin dan percaya bahwa panjenengan mungkin sudah menyadari itu. Panjenengan ada yang mengalami peristiwa secara pribadi berjumpa dengan Allah di dalam kehidupan ini. Panjenengan disingkapkan jati diri Allah yang sesungguhnya melalui perwujudan-perwujudan tertentu. Ya, mungkin bagi panjenengan yang sudah pernah melihat Tuhan Yesus begitu secara pribadi, dia hadir di dalam hidup panjenengan, entah panjenengan melihatnya di rumah atau juga di gereja dengan keagungan dan kemuliaannya, itu hal yang luar biasa. Mungkin juga seperti yang saya sampaikan tadi, melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mari itu kita sadari. Namun pertanyaannya adalah, pengalaman-pengalaman itu lantas apa yang menjadi dampak dalam hidup kita? Atau ada dampak apa di dalam kehidupan kita? Terlebih di dalam kehidupan spiritualitas kita. Ataukah ketika kita sudah mengetahui dengan persis akan pribadi Yesus sebagai Allah, kita sudah paham benar bahwa yang kita sembah itu adalah Yesus Sang Juru Selamat. Kemudian ada perubahan hidup kita, perubahan spiritualitas kita. Nah, Bapak Ibu, tentu yang bisa menjawab adalah pribadi panjenengan masing-masing. Namun harapan saya bagi kita setiap orang percaya yang telah mengalami perjumpaan khusus dengan Allah dalam rupa apapun, dalam peristiwa apapun, semakin menguatkan iman percaya kita, semakin memperbaiki kehidupan spiritualitas kita, dan itu nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Hallelujah.
Saya teduh sejenak bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah sabda firman Tuhan juga menjadi kekuatan dalam hidup kami, pengharapan dalam kehidupan kami, dan tuntunan di dalam setiap gerak langkah kami. Pada saat ini kami berdoa memohon kepada Engkau. Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada seluruh warga jemaat. Dan jikalau pada saat ini ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit maupun juga berbeban berat, kiranya Tuhan menolong. Warga jemaat yang saat ini berpengharapan akan momongan pasangan hidup, pekerjaan, kiranya Tuhan yang mendengarkan doa-doa mereka. Kami pun memohon kepada Tuhan untuk setiap warga jemaat, kiranya dapat berkegiatan dengan baik meskipun harus melakukannya dari rumah. Dan biarlah kami, para pelayan Tuhan yang menata kegiatan-kegiatan yang ada, dapat melayani dengan baik meskipun dalam situasi dan kondisi yang demikian. Untuk itu Tuhan memberkati, menyertai seluruh pelayan Tuhan, mulai dari tingkat majelis agung, majelis daerah maupun majelis jemaat, di dalam setiap gerak pelayanannya. Terkhusus saudara-saudara kami yang terlibat di dalam pershoutingan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan kesehatan, karena mereka menjadi ujung tombak di dalam pelaksanaan kegiatan secara virtual. Harapan kami untuk memiliki alat-alat shouting, Tuhan pun senantiasa mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami, sehingga pada saatnya kami bisa memilikinya untuk kami pergunakan dengan baik. Tuhan,
kami menyerahkan seluruh tenaga medis dan juga pihak-pihak terkait yang pada saat ini sedang menangani wabah COVID-19. Kiranya dapat menjalankan tugasnya dengan lancar. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, khususnya program vaksinasi yang sudah berjalan, kiranya dapat dilaksanakan dengan lancar. Bagi rumah sakit yang ditunjuk untuk menjadi tempat merawat pasien COVID-19, Tuhan pun juga memberkati rumah sakit ini sehingga dapat menampung pasien dengan baik. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami di pemerintahan, biarlah dapat menjalankan pemerintahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami rakyat Indonesia mendukung setiap program yang ada. Tuhan, saat ini kami sepenuhnya menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan yang menyertai dan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Inilah apa yang menjadi seru doa kami, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur, kita akan mengumpulkan persembahan, dan akan dipimpin oleh salah satu dari anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini tiba saatnya kita akan menyampaikan ucapan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan, dan sebagai ayat landasan dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian
dari Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama dan ke-7, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta sorgawi yang bakal yang Kau beri. Kami undang bangkit berdiri. Mari kita menaikkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati ya Bapa supaya firman ini dapat menjadi tuntunan dalam hidup kami. Ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini, menyucikan persembahan ini sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat di dalam pelayanan di gereja kami, dan terlebih dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi petugas yang memiliki tugas untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan ya Bapa dan juga hikmat, sehingga apa yang dikerjakannya hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, namun kita harus melanjutkan ibadah kita melalui kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, biarlah pengalaman iman kita, perjumpaan kita dengan Allah, yang kemudian menyikap rahasia ilahi, mampu menjadikan kehidupan rohani kita lebih baik, menjadikan iman kita lebih baik. Terlebih di dalam kita menghadapi saat-saat sekarang ini yang memang tidak mudah. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberkati, menyertai, dan menguatkan kita sekalian. Mari kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku
Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus, tercurah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, saat ini sampai selamanya. Amin. Ibadah telah usai, Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali dan dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak.